Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan berbagi sedikit tentang Unity. Jadi di sini kita akan membuat sebuah teknologi yaitu augmented reality. Nah, jadi apa saja yang dibutuhkan dan bagaimana cara membuatnya? Di sini saya akan menjelaskan per tahap atau per bagian. Jadi di bagian satu ini kita akan melakukan instalasi Unity. Kemudian apa saja yang dibutuhkan dan bagaimana caranya. Yang pertama, kita ke Unity dulu. Jadi ke websitenya kita ketikkan Unity 3D. Nah, kemudian kita pilih download Unity ini. Nah, di sini ada beberapa pilihan download ya. Jadi ada Unity Base Download dan ada Unity Hub. Nah, jadi Unity Hub ini digunakan pada versi Unity yang lebih terbaru. Kemudian jika kita ingin download manual, kita bisa ke Unity Base Download. Nah, di sini kita memilih individual, kemudian yang free. Nah, agar lebih jelasnya kita ke arsip saja. Jadi di arsip ini bakal ada versi Unity dari sebelum-sebelumnya sampai yang terbaru. Nah, di sini ada Unity 2021 sampai yang paling lama ada yang 2015 atau Unity 5, 4, dan 3 ini. Nah, untuk saya sendiri menggunakan Unity 2017 karena lebih ringan ya, dan tidak perlu Unity Hub yang untuk Unity 2017. Apa itu Unity Hub? Jadi Unity Hub itu fungsinya sebagai penghubung dan sebagai seperti application manager ya. Jadi nanti kita bisa menginstal berbagai versi dari 2021 ataupun 2018. Dan instalasinya memang cukup mudah, tapi menurut saya untuk versinya harus versi yang terbaru ataupun yang lebih dari 2018. Jadi kita menggunakan Unity 2017 saja karena lebih ringan dan ada beberapa yang harus diinstal juga. Saya sudah menginstal atau mendownload ya. Jadi sudah mendownload yang versi 2017. Mungkin kalian nanti bisa juga langsung install saja dan download. Nanti saya kasih link drive-nya. Jadi tidak usah download di sini, langsung saja nanti download sepaket. Yang pertama di download adalah Unity Setup. Jadi di sini ada beberapa Unity ya. Jadi Unity Documentation, ada Download Assistant. Nah, fungsinya Download Assistant ini ketika kita mendownload berbagai file yang sudah ada di sini. Nah, jadi yang Unity Download Assistant ini tidak usah diklik ya, karena ini fungsinya untuk mendownload semua Unity yang ada di sini. Kemudian ada Mono Develop Setup. Jadi Mono Develop itu digunakan untuk sebagai script ya, atau codingnya. Jadi nanti ketika kita coding kita menggunakan Mono Develop. Kemudian untuk setup ini aplikasi Unity-nya ketika kita milih setup ini. Kemudian Android support. Nah, ini kita install juga biar nanti Unity-nya support Android. Kemudian ada Facebook Games. Mungkin ini juga bisa ya kalau pengen.
nantinya membuat games dari Unity untuk support di Facebook. Mungkin ini nggak usah. Kemudian yang ini yang terpenting ya ketika kita ingin membuat augmented reality. Jadi ada Unity Setup Vuforia. Jadi ini seperti plugin atau library. Jadi nanti ketika kita menginstal ini nanti bisa menggunakan fitur augmented reality. Kemudian ini adalah standar aset. Jadi nanti kalau kita menginstal ini bakal ada seperti defaultnya. Jadi ketika kita akan membuat augmented reality misal, nah jadi ada aset-aset yang kita butuhkan itu sudah ada, tinggal memakai dan itu bisa digunakan sebagai pembelajaran atau tutorial seperti itu. Yang pertama kita install Unity Setup terlebih dahulu. Kita klik yes, klik next, kemudian accept, next. Nah di sini kita juga bisa memilih melakukan instalasi dan menaruh filenya di mana. Karena file saya mau penuh, maka saya akan ke dia. Kemudian kalian bisa membuat folder tersendiri. Saya akan ke Unity ini. Oke. Nah ini space requirement-nya 1,9 GB, jadi 2 GB-an ya yang harus dibutuhkan. Nah kemudian kita klik next. Nah ini proses instalasinya. Kita tunggu, mungkin agak lama ya karena cukup besar untuk filenya, mencapai 2 GB. Nah selain dari Unity, kita juga akan mendownload dan menginstal JDK dan SDK. Jadi apa JDK dan SDK itu? Jadi JDK itu adalah Java Development Kit. Nah nantinya bisa digunakan ketika kita membuat aplikasi berbasis Android. Jadi kan sebenarnya Android itu berbasisnya Java. Jadi kita perlu lingkungan pengembangan untuk support pemrograman Java juga, yaitu ada JDK dan SDK. Untuk SDK dan JDK nanti bisa download di link atau di Google. Kita tunggu terlebih dahulu untuk proses instalasinya. Nah sebenarnya untuk Unity ini kita bisa membuat games atau animasi atau yang lainnya, atau media interaktif juga bisa. Jadi seperti multi purpose ya, jadi bisa digunakan sebagai menjadi banyak produk. Di sini juga disediakan tutorial. Kemudian juga ada Unity Store. Nah di Unity Store ini kita juga bisa mendownload aset-aset. Ada yang gratis juga ada yang berbayar. Mungkin kita coba cek.
Nah, di Unity Store ini kalau jika kita melakukan inginnya nanti membuat aplikasi berbasis augmented reality, juga disediakan aset-aset 3D-nya. Ada yang berbayar, juga ada yang free. Untuk kita ingin 3D, kita juga bisa memilih pricingnya. Kita pilih 0. Nah, di sini ada berapa aset yang free. Nah, kemudian kita coba lihat, masih menginstal ya. Kita coba 3D, kemudian animation. Nah, kita juga bisa melihat secara detail. Oke, sudah bisa. Kita jangan turun dulu ya, karena ada beberapa yang perlu juga diinstal. Kemudian kita menginstal documentation setup. Jadi nanti biar bisa ada dokumentasinya jika kita kesulitan ketika menggunakan Unity. Jadi ada kayak tutorial. Oke, pastikan foldernya sama ya dengan yang tadi. Kemudian kita install. Oke, setelah ini kita menginstal Android support dan mulai develop. Oke, sudah selesai. Kemudian kita install dulu develop. Kita accept, kemudian install. Ini semua untuk folder filenya disamakan ketika kita mendownload yang Unity Setup ini atau menginstal Unity Setup. Kemudian Android support,
Klik next, accept, next. Kemudian klik finish. Nah, kemudian ini Unity Set of Vuforia AR kita install. Finish, kemudian Unity Standard Asset. Nah, kita sudah menginstal semua. Kemudian kita coba untuk membuka Unity-nya. Nah, ini kita coba membuka file. Ini file sebelumnya yang sudah saya buat ya. Jadi nanti kita cek dulu apakah sudah support Vuforia atau augmented reality. Kemudian kita akan setting JDK dan SDK supaya bisa membuat di Android. Nah, kita ke file, kita coba buat setting. Nah, ini sudah Android. Kemudian kita coba ke edit, kemudian ke preference, kemudian kita klik external tool. Nah, di sini SDK dan JDK-nya sudah tersetup secara otomatis. Nah, biasanya terjadi masalah ketika kita belum mendownload atau menginstal SDK dan JDK. Nah, karena di laptop saya sudah terinstall JDK dan SDK, maka langsung auto terinput untuk source-nya dan teraktifkan. Jadi ketika teman-teman ingin mendownload ingin mendownload SDK, kita harus mendownload Android Studio. Nah, jadi kita download Android Studio, kemudian kita tunggu seperti itu. Nah, langsung kita install. Nah, bagaimana cara menemukan path SDK? Jadi biasanya bermasalah ketika kita ingin menemukan path-nya atau file SDK-nya. Nah, biasanya di save, kemudian di users, Lenovo, update lokal, lalu Android, kemudian SDK.
Nah, akan jadi masalah ketika kita menginstal Androidnya bukan di C ya, di folder C. Nah, ketika kita sudah menginstal Android Studio, kemudian kita ingin menemukan SDK-nya, kita bisa melakukan pengecekan terlebih dahulu. Jadi kita buka Android Studio. Nah, kemudian kita coba temukan SDK Manager. Nah, jadi ini tampilan Android Studio, lalu di pojok kanan atas ada SDK Manager ini. Kita klik. Nah, di sini langsung ada untuk path dari SDK-nya. Tinggal kita copy, langsung kita pastekan di Unity tadi, di preference. Nah, kemudian di JDK kita bisa download JDK. Nah, JDK ini Java Development Kit. Jadi ketika kita menginstal, langsung ada pemrograman Java atau istilahnya resource untuk pemrograman Java, dan nanti bisa digunakan sebagai developing untuk Android. Kita pilih di Windows, kemudian kita pilih yang installer. Nah, kita download. Karena saya sudah mendownload dan menginstal. Setelah kita download, langsung saja diklik, nanti otomatis install. Dan biasanya untuk defaultnya DC, ketika kita menyimpannya DC di program files Java JDK 18. Jadi kita isi, kemudian di program files, kemudian di Java. Nah, di sini ada JDK. Nah, di sini kemudian kita pilih folder bin sampai JDK ini juga nggak apa-apa. Jadi ini kita kopikan, lalu kita masukkan ke preference tadi. Setelah itu kemudian di sini. Nah, jadi mungkin itu ya untuk instalasi Unity. Kita sudah membuat Unity-nya sudah bisa diakses di PC. Jadi kita bisa membuka. Kemudian di sini saat kita mengklik objek sudah ada Vuforia. Jadi ini yang digunakan sebagai pembuatan augmented reality. Jadi kita harus menginstal yang tadi ya, yang Vuforia support tadi. Nah, di sini ada Vuforia. Nah, ketika kita tidak menginstal ini, maka yang Vuforia ini tidak akan tertampilkan seperti itu. Nah, mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Untuk bagian 2 kita akan melakukan aktivasi Vuforia dan memperkenalkan layout apa saja dan fungsi apa saja yang bisa kita lakukan di Unity. Sekian.